Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ya, pastinya sehat dong. Betul sekali. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dibawakan oleh ketua kita. Oke, bawakan Johnson. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, ada baiknya kita mengabsen terlebih dahulu. Di sini ada berapa orang yang tidak hadir? Berapa? Cuman 2? Ya, baik. Nanti ketua yang tuliskan siapa yang tidak hadir dan berikan kepada ibu. Untuk di pagi hari ini, materi yang akan ibu bawa yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok merupakan fondasi dari sebuah kalimat serta paragraf dalam satu paragraf. Umumnya terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukung merupakan tambahan informasi untuk mendukung gagasan pokok. Untuk menemukan kedua gagasan tersebut dalam paragraf cukup mudah. Namun memiliki ketelitian dan ketelatenan terutama dalam menentukan gagasan pokok. Meski terlihat sepele, banyak yang bingung menentukan sebuah gagasan pokok dalam sebuah paragraf atau teks. Secara umum, menemukan gagasan pokok adalah mencari kalimat pokok dari suatu paragraf. Dari sini bisa dimaknai bahwa kalimat pokok dan gagasan pokok adalah dua unsur yang berbeda. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri gagasan pokok. Untuk memudahkan para siswa-siswi menemukan gagasan pokok, penting memahami ciri-cirinya terlebih dahulu. Beberapa ciri-ciri gagasan pokok tersebut yaitu 1. Siapa yang tahu? Di sini ada tiga ciri-ciri gagasan pokok. Ya, pertama merupakan topik atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Kedua, gagasan pokok hanya ada satu dalam sebuah paragraf. Ketiga, gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang dijelaskan dengan lebih rinci. Sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri gagasan pendukung. Di sini juga ada 3 ciri-cirinya gagasan pendukung. Siapa yang tahu? Ya, yang pertama yaitu merupakan penjelasan dari topik atau inti paragraf. Sama dengan contoh ciri-ciri gagasan pokok pertama. Kedua, gagasan pendukung jumlahnya lebih dari 1 dalam sebuah paragraf. Dia ada perbedaan di antara ciri-ciri gagasan pokok yang kedua, yaitu gagasan pokok hanya ada 1 dalam sebuah paragraf. Ketiga, gagasan pendukung tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah gagasan pokok yang terletak pada kalimat utama, sedangkan gagasan pendukung terletak pada kalimat penjelas. Di sini, Ibu akan memberikan contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Contohnya dalam bentuk paragraf. Ibu akan ambilkan contohnya itu pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Pupuk tersebut dapat berasal dari kotoran hewan. Selain itu, kotoran manusia dapat dibuat untuk pupuk jenis ini. Ada pula pupuk organik yang berasal dari sisa tumbuhan. Misalnya, tanaman orok-orok. Pupuk ini juga sangat membantu petani untuk kesuburan tumbuhannya. Di sini siapa yang tahu di mana gagasan pokoknya? Ya, gagasan pokoknya yaitu merupakan pupuk organik, pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Dan gagasan pendukungnya adalah pupuk tersebut dapat berasal dari kotoran hewan. Sampai di sini penjelasan yang Ibu berikan. Di sini Ibu sudah memberikan apa itu pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung serta ciri-cirinya gagasan pokok dan gagasan pendukung dan beserta contohnya. Di sini kalian harus bisa mengerti apa itu pengertiannya, apa itu ciri-ciri, dan kalian juga harus mengetahui apa itu contohnya.
Baik, sampai di sini penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya Ketua membawakan doa penutup untuk kita pulang. Silahkan. Amin. Ya, baik. Buat Ketua nanti jangan lupa memberikan absen kepada Ibu ya, siapa yang tidak hadir. Terima kasih. Silahkan kembali.